Assalamualaikum pemirsa Hijrah TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qadarullah wa masyafal, baru saja terjadi gangguan teknis dan insya Allah pada kesempatan sore hari ini tetap kita lanjutkan materi yang disampaikan oleh Ustaz Habibie. Kepada Ustaz Habibie, tafadhol masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Para pemirsa, melanjutkan apa yang kita sedang bahas, bahwasanya kalimat la ilaha illallah yang memiliki sekian banyak keutamaan itu tidak akan bermanfaat kecuali orang yang mereka memenuhi persyaratannya. Dan persyaratan para ulama kumpulkan ada 7 persyaratan. Yang pertama adalah yaitu al-ilmu, yaitu wajibnya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dia berilmu. Setiap yang tidak dimengerti, yang tidak difahami, tentu akan salah dalam mempraktekannya, dalam mengamalkannya. Salah faham, tidak tahu atau salah faham. Orang suruh baca tulisan bahasa Arab. Terus kemudian ditanya, kamu tahu nggak? Nggak tahu. Kalau nggak tahu bagaimana akan praktek? Terus ternyata satu lagi, kamu paham nggak? Dia bilang, saya paham. Tapi ternyata salah paham. Sehingga pahamnya salah. Ini juga akan salah praktek. Kalimat la ilaha illallah, kewajiban pertama yang Allah wajibkan kepada kita adalah mengilmui. Ini yang Allah sebutkan dalam ayat, Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah, berilmulah kamu tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga tentang kalimat la ilaha illallah ini, kewajiban pertama kali adalah wajibnya kita berilmu. Yang ketika kita berilmu, tahu dan faham, tahu maknanya dan faham, maka dia akan bisa praktek dengan benar. Orang yang tidak tahu dan juga tidak faham, tidak tahu dan atau tidak faham, maka dia akan praktek yang salah. Para pemirsa, lalu apa itu makna kalimat la ilaha illallah yang harus kita ketahui? Makna kalimat la ilaha illallah yang wajib kita ketahui adalah la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali hanya Allah Ta'ala. Sehingga pada kalimat ini ada penegasan, dua penegasan penting. Pertama, penegasan hanya Allah sembahan yang sebenarnya. Yang kedua, penegasan semua sesembahan selain Allah itu batil. Itu sembahan yang batil. Sehingga di sini, kalimat ini, yaitu makna la ilaha illallah dengan la ma'buda bihaqqin illallah adalah satu-satunya makna yang benar. Yang selain makna ini adalah makna yang salah tentang kalimat la ilaha illallah. Sebagian besar kaum muslimin atau banyak dari kalangan kaum muslimin tidak tahu tentang makna kalimat la ilaha illallah. Kesalahan pertama di kalangan kaum muslimin, ada yang tidak tahu makna kalimat la ilaha illallah. Taunya pokoknya kalimat la ilaha illallah itu tanda masuk Islam. Tanda menjadi seorang muslim, tapi nggak tahu maknanya apa. Satu, orang seperti ini tentu tidak bisa diharapkan beramal dengan benar tentang kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, orang yang mereka ini merasa tahu tentang kalimat la ilaha illallah, tapi nggak faham. Atau fahamnya salah. Dia sangka kalimat la ilaha illallah itu maknanya adalah tidak ada sang pencipta kecuali Allah. Dan ini yang diajarkan pada kita dari TK, SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. La ilaha illallah itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Para pemirsa Hijrah TV dan kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah
kesalahpahaman yang fatal. Kenapa fatal? Akan berdampak besar dalam kehidupan kesehariannya. Kalau kalimat la ilaha illallah itu maknanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah, minta maaf. Iblis itu mengakui Allah sang pencipta dan tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menegur iblis kenapa enggak mau sujud kepada Adam yang Allah ciptakan dengan tangannya, kedua tangannya. Kata iblis, ana khairu minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih baik dibandingkan dengan Adam. Engkau ciptakan Adam, engkau ciptakan aku dari api, Adam engkau ciptakan dari tanah. Perhatikan baik-baik kalimat engkau ciptakan. Iblis mengakui Allah sang pencipta. Iblis mengakui Allah sang pencipta. Kemudian Abu Jahal dan Abu Lahab juga mengakui Allah sang pencipta. Sehingga dalam banyak ayat Allah menceritakan tentang keyakinan orang-orang musyrikin Quraisy. Kalau mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang menurunkan air hujan, siapa yang mengatur alam semesta, jawaban mereka adalah Allah. Mereka tahu. Dan itu keyakinan mereka. Bahkan Abu Jahal ketika perang Badar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa, ini kalau kita bicara tentang sekedar keyakinan Allah sang pencipta. Tetapi ketika Abu Jahal dan teman-temannya orang-orang kafir Quraisy itu diajak untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka menolak. Ini bukti bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu maknanya bukan tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala. Seandainya maknanya tidak ada sang pencipta kecuali Allah Ta'ala, pasti Abu Jahal dan Abu Lahab itu akan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena nggak ada lagi yang bertentangan dengan keyakinannya. Tapi kalimat ini memaknanya adalah tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah Ta'ala. Yang di situ ada dua rukun. La ilaha. Ini adalah penolakan. Ini penolakan. Peniadaan. Penafian dalam bahasa Arabnya itu. Ditolak. Apa yang ditolak? Semua jenis sesembahan. Semua jenis sesembahan. Illallah kecuali Allah. Yang tidak ditolak adalah Allah. Kenapa? Karena Allah sesembahan yang sebenarnya, sesembahan yang hak. Kenapa selain Allah ditolak sebagai sembahan? Karena sembahan yang palsu. Maka maknanya adalah kalimat la ilallah dengan makna la ma'budha bihaqqin ilallah. Tidak ada sesembahan yang sebenarnya kecuali Allah SWT. Terus sekarang yang perlu diperjelas adalah sesembahan yang mereka maksudkan seperti apa? Sesembahan itu kayak apa sih? Sesembahan-sembahan mereka itu apa wujudnya itu? Di zaman Rasulullah SAW, sesembahan yang mereka sembah macam-macam. Macam-macam. Ada malaikat disembah, ada nabi disembah, ada orang soleh disembah, ada batu dan pohon disembah, ada kuburan disembah. Ini semuanya sesembahan. Dan mereka tidak meyakini sesembahan mereka itu yang menciptakan dan memiliki alam semesta dan mengatur alam semesta. Sesembahan ini mereka yakini makhluk-makhluk suci yang memang tidak mencipta dan tidak mengatur alam semesta, tapi mereka yakini kesuciannya itu, kedudukannya di hadapan Allah yang dekat dengan Allah ini akan bisa mengantarkan mereka kepada Allah sedekat-dekatnya. Sehingga mereka ini bertekun di hadapan sesembah-sembahnya itu. Inilah ilah yang mereka fahami.
Sehingga ketika Abu Waqid Al-Laythi minta kepada Rasulullah SAW untuk membuatkan Datu Anwat, pohon yang bisa dikeramatkan, pohon yang bisa dipakai untuk ngalap berkah, seperti yang dimiliki orang musyrikin yang punya Datu Anwat. Nabi katakan apa? Allah Akbar, inna sunan, qultum kama qalat Bani Israel. Allah Akbar, ini adalah tradisinya orang-orang musyrikin. Yang kamu minta itu seperti permintaan Bani Israel. Bani Israel minta apa kepada Musa? Ya Musa, ij'alana ilahan kamalum aliyatun. Ya Musa, buatkan untuk kami ilah sembahan seperti mereka memiliki sembahan. Tentu Bani Israel yang menjadi pengikut Musa meminta sembahan itu, meminta ilah sembahan, bukan meminta ini yaitu seperti yang Allah, seperti Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tidak. Apa yang mereka keramatkan, batu, pohon, kuburan, atau nabi yang mereka jadikan sembahan, seperti Isa disembah dengan nama Yesus. Kemudian ada malaikat disembah, ada orang saleh yang disembah, ini semuanya ilah. Dan la ilaha illallah itu menuntut untuk menolak la ilah. Ditolak itu semuanya. Ditolak. Sehingga tinggal Allah semata. Pertanyaannya, kenapa Allah sembah yang hak dan selain Allah sembah yang batil? Karena Allah yang memiliki rububiyah dan Allah yang memiliki kesempurnaan sifat. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, memiliki alam semesta, memeliharanya. Inilah yang namanya rububiyah. Dan Allah pemilik kesempurnaan sifat. Dengan itu maka Allah berhak disembah. Selain Allah nggak punya rububiyah, nggak punya kesempurnaan sifat, maka tidak berhak disembah. Maka Allah pun menamai mereka sembahan yang palsu. Bagaimana Allah katakan ini? Dzalika bi annallaha huwal haq wa anna ma yad'una min dunihil batil. Yang demikian itu karena Allah adalah sembahan yang hak dan yang mereka sembah selain Allah adalah sembahan yang batil. Kebodohan terhadap kalimat la ilaha illallah, Bapak Ibu, para pemirsa Hijrah TV yang rahmati Allah, kebodohan yang paling berbahaya. Kebodohan yang paling berbahaya. Semua kebodohan itu berbahaya. Sumber kesesatan dan sumber kerusakan kebodohan. Tapi kebodohan yang paling berbahaya bodoh terhadap kalimat la ilaha illallah. Tidak tahu, tidak faham tentang kalimat la ilaha illallah. Makanya prakteknya, para pemirsa sekalian, di satu sisi, kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah bisa ratusan bahkan ribuan kali. Tetapi prakteknya ya ke dukun, ya ke tukang sihir, ya ke kuburan minta-minta kepada ahli kubur. Kemudian meyakini wali-wali itu adalah arwah suci yang bisa mendekatkan kepada Allah. Menjadi perantara sehingga bertawasul dengan arwah suci itu untuk mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Kemudian ada yang mereka itu mengumpulkan jimat-jimat, bahkan kolektor jimat. Kemudian mereka bertatayur. Ini semuanya praktek kesirikan. Tapi karena keyakinannya itu tidak ada sang pencipta kecuali Allah, yang penting keyakinannya itu Allah sang pencipta, maka semua perbuatan tadi nggak peduli. Tidak, mereka anggap tidak akan berpengaruh dan apalagi merusak kalimat la ilaha illallah. Bahayanya di sini. Sehingga mereka terjatuh dalam kesyirikan tapi mereka nggak tahu. Nggak paham. Atau mereka ini nggak merasa, nggak sadar. Ini adalah kebodohan, ketidaktahuan yang paling berbahaya. Maka Bapak sekalian, berkata seorang salaf, an'amallahu alal abdi minal ibad ma min ni'matin an'amallahu alal abdi minal ibad a'dhama min ayabhamahum la ilaha illallah min an arrafahum la ilaha illallah. Dikatakan perkataan salaf. Di antara ucapan perkataan, tidak ada nikmat yang lebih besar yang Allah berikan kepada seorang hamba
dibandingkan Allah fahamkan mereka tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga kalau orang Allah berikan kefahaman tentang kalimat la ilaha illallah, ini nikmat yang sangat besar. Nikmat yang sangat besar. Kenapa? Karena berarti dia punya modal keselamatan dari neraka. Memiliki modal pokok keselamatan di neraka. Para pemirsa, ini yang pertama. Syarat pertama, ini wajibnya berilmu. Yang kedua, yakin. Tidak boleh ada keraguan sedikit pun dalam hatinya. Yakin itu buah daripada sempurnanya ilmu. Sehingga orang yang yakin itu tidak diliputi dengan keraguan seujung rambut pun. Nggak diliputi dengan keraguan seujung rambut pun. Sehingga tertanam dalam keyakinannya itu, betul-betul hanya Allah sembahan yang hak, selain Allah sembahan yang batil. Itu harus nancep dalam hatinya, nggak boleh ada keraguan sedikit pun. Di antara itulah sifat yang Allah sebutkan di antara sifatul mukminin. Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Yang namanya mukmin itu adalah orang yang mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, kemudian tidak ada keraguan sedikit pun. Sehingga yang ada keyakinan. Yakin. Ragu itu sifatul munafikin, sifatnya orang munafik. Fi raibihim yataraddadun. Dalam keraguannya mereka terombang-ambing. Mereka tidak memiliki kemantapan. Ini sifatul munafikin, sifat orang munafik. Orang mukmin yakin. Sehingga Nabi katakan asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah. La yalqallaha abdun la yalqallaha bima abdun ghaira syakin ila dakhalal jannah. Oh, kama qala. Aku bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak yang sebenarnya kecuali Allah dan aku Rasulullah. Tidaklah seorang hamba bertemu Allah dengan dua kesaksian tersebut, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ghaira syakin, tanpa ada keraguan sama sekali, kecuali pasti masuk surga. Dalam riwayat yang lainnya, fayuhjabu anil jannah, tidak mungkin dia akan terhalang dari surga, artinya pasti masuk surga. Allah akan haramkan baginya itu neraka. Ini ketika seorang dia betul-betul yakin. Ghaira syakin, tanpa ada keraguan sama sekali. Sehingga bawaannya mukmin itu mantap karena tidak ada keraguan. Bukti mereka tidak ragu. Para sahabat bagaimana mereka disiksa untuk meninggalkan agamanya, berpindah kepada agama syiriknya masa lalu. Keyakinan mereka tidak bisa dipisahkan dari dirinya. Yakin. Ini yang kedua. Tidak boleh ada keraguan. Betul-betul syarat yang kedua harus keyakinan yang nancep dalam hatinya. Yang ketiga, ikhlas. Ikhlas. Yaitu tuntutan untuk memurnikan ibadahnya hanya kepada Allah, karena itu yang menjadi ciri khas agama Allah Ta'ala yang Allah tegaskan, ala lillahi dinul khalis. Ketahuilah sungguhnya agama Allah lah, milik Allah lah agama yang murni. Sehingga Allah hanya menerima amal ibadah penghambaan yang dimurnikan kepada Allah Ta'ala. Sehingga tidak kecampur kesyirikan sama sekali. Murni. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka itu mengikhlaskan agama semata-mata kepada Allah, memurnikan agamanya semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala.
sehingga memurnikan agamanya itu. Allah tidak akan terima agama yang tidak dimurnikan. Sehingga orang yang mereka betul-betul ikhlas di dalam itu mengucapkan syahadat, dia akan bersihkan, dia akan mengadakan pembersihan, gerakan pembersihan dari semua jenis kesyirikan. Dia betul-betul akan belajar supaya hati jiwanya itu bersih dari syirik. Ini tuntutan ikhlas begitu. Yang paling berbahagia kelak dari kiamat dengan syafaatnya Rasulullah SAW itu orang yang paling ikhlas dalam memurnikan kalimat la ilaha illallah. Yang paling memurnikan kalimat la ilaha illallah. Abu Hurairah pernah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, man as'adun nas bi syafaatik yaumal qiyamah. Ya Rasulullah, siapa orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu dari kiamat kelak? Kata Nabi, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Orang yang paling berbahagia dengan syafaatku dari kiamat kelak adalah orang yang mereka ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah murni, tulus, murni dari hatinya atau jiwanya. Sehingga seorang mengucapkan kalimat Allah, dia tidak boleh melakukan amalan kesyirikan. Melakukan amal kesyirikan berarti membatalkan kalimat la ilaha illallah. Maka mesti harus belajar hakikat tauhid, hakikat syirik supaya faham. Yang keempat, itu makna daripada kalimat atau syarat daripada la ilaha illallah adalah itu as-sidqu, jujur. Jujur lawan dari kadzib. Jujur adalah sifatul mukminin. Ulaika humus shadiqun. Mereka adalah orang yang jujur. Ini adalah Allah sebutkan tentang para sahabat Muhajirin. Dan kita diperintahkan Allah wa kunu ma'as shadiqin. Dan bersamalah kalian orang-orang yang jujur. Nabi mengajarkan kita untuk menjadi orang yang jujur dan membiasakan kejujuran agar ditulis oleh Allah menjadi orang yang jujur. Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wajib bagi kalian untuk selalu jujur karena kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan dan kebaikan akan mengantarkan ke surga. Dan tidaklah orang membiasakan jujur dan orang senantiasa membiasakan jujur hatta yuktaba indallahi ini siddiqan sampai dia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Sedangkan kadzib ini lawannya jujur adalah kadzib, dusta. Ini sifatul munafikin. Ya Allah katakan ulaika ya ini wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah menjadi saksi orang munafik itu kadzab. Orang munafik itu adalah dusta. Allah menjadi saksi orang munafik itu dusta. Sehingga tuntutan mengucapkan kalimat Allah adalah kejujuran. Orang yang mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan ternyata dia ke kuburan minta kepada kubur, dia larungan, dia labuhan, dia sesajen, itu namanya enggak jujur dengan ucapan kalimat la ilaha illallahnya. Enggak jujur. Kalau dia jujur, pasti dia akan mempraktekkan praktek-praktek tauhid dalam kehidupannya. Karena orang yang mereka mengucapkan kalimat ini tertuntut untuk memurnikan ibadahnya. Kalau tidak, berarti dia tidak jujur dengan ucapan kalimat la ilaha illallah. Orang bilang, saya puasa, kok lambene teles, wetenge warak. Berarti dia dusta, omongannya itu dusta. Demikian juga omongan-omongan yang lainnya. Intinya setiap omongan itu membutuhkan jujuran. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tapi kok kamu ke dukun, tapi kok kamu ke kuburan, kok minta-minta, kamu kok kolektor jimat, kamu kok ya ini tatayur, ini namanya nggak jujur. Nggak prakteknya nggak jujur. Nggak jujur itu antara ucapan dengan praktek kenyataannya sama. Tidak jujur dusta itu antara ucapan dengan prakteknya kenyataannya beda. Ini nggak jujur. Orang munafik itu adalah nggak jujur, orang mukmin itu adalah jujur.
Maka tuntutan kalimat Allah adalah jujur. Yang kelima adalah mahabbah, kecintaan. Orang mengucapkan kalimat ini wajib mencintai, lawannya membenci. Seorang mukmin Allah sifatkan dengan walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang mukmin itu amat sangat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga bagaimana iman kemudian benci kepada kalimat tauhid? Gak nyambung. Iman itu tuntutannya adalah cinta. Maka para sahabat telah buktikan bagaimana cintanya kepada Allah, cintanya kepada Rasulullah SAW, cintanya kepada Islam, mengalahkan segala-galanya. Contoh paling praktis adalah hijrahnya mereka dari Makkah ke Madinah. Itu dorongan kecintaan kepada Allah, pembelaannya kepada Allah SWT. Dan mereka ini dengan kecintaannya itu menikmati amal-amal Islam. Menikmati sedekah, menikmati baca Quran, menikmati berzikir, menikmati hijrah. Inilah kecintaan karena kecintaannya. Ini akan membuat dia itu merasakan lezatnya iman. Maka dikatakan salasun mangkuna fi wajada bina halawatal iman. Ada 3 perkara yang kalau 3 perkara itu ada dalam diri seorang, dia akan merasakan rasa manisnya iman. Manisnya iman itu lezatnya ketaatan-ketaatan. Ada orang yang mereka punya iman tapi tidak bisa merasakan lezatnya ketaatan karena imannya belum meresep di dalam hati mereka. Tuntutan kalimat la ilaha illallah adalah mencintai kalimat tauhid, mencintai praktek bertauhid, mencintai ahli tauhid. Ini adalah praktek dalam kalimat Allah. Jangan sampai orang malah benci dengan kalimat tauhid, benci kepada hakikat tauhid, benci kepada orang yang mewujudkan tauhid. Ini adalah sebuah kesesatan. Ini kekeliruan. Sehingga harus ada kecintaan pada kalimat la ilaha illallah. Ini tuntutan orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Yang keenam, orang mengucapkan kalimat la Allah wajib mereka itu inqiyad, tunduk, patuh. Tunduk, patuh. Istislam. Istislam. Maka dikatakan ciri khas Islam itu didefinisikan dengan ungkapan al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah. Berserah diri kepada Allah itu artinya siap untuk diatur, siap diperintah, siap dilarang. Dia pasrah kepada Allah bitauhid dengan menegakkan tauhid. Tidak ada Islam tanpa tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa ma yuslim wa man ahsanu dinan wa ma yuslim wajhahu ila Allah wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wusqa. Barang siapa yang dia berserah diri kepada Allah dan dia berbuat ihsan, maka dia telah berpegang teguh dengan tali yang sangat kokoh, yaitu kalimat la ilaha illallah. Wa may yuslim, barang siapa yang berserah diri, pasrah, dia total melaksanakannya. Ini adalah tuntutan kalimat la ilaha illallah. Oleh karena itulah para sahabat Nabi radhiyallahu anhum jami'an ketika turun ayat larangan khamr, khamr ini sudah menjadi kebiasaan adat istiadat yang mendarah mendaging dalam diri mereka. Tetapi Nabi telah menanamkan keimanan di awal dakwahnya. Sehingga hati mereka telah berlapis dengan iman. Telah berpondasi dengan iman. Begitu turun ayat ini tentang khamr. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Lalu di akhir ayatnya fal antum muntahun. Wahai orang yang beriman, wahai orang hatinya telah tertanam iman, berhias dengan iman. Bahwasanya khamr, judi, menyembah berhala, mengundi nasib itu adalah barang najis, amalan syaitan. Jauhilah agar kalian beruntung. Apakah kalian tidak ingin menjauhi itu, meninggalkan itu semuanya? Intahayna ya Rab. Kami tinggalkan ya Rab. Kami berhenti dari itu semua ya Rab. Ini ketundukan, ini kepatuhan. Ini ketundukan, ini kepatuhan. Sehingga bukan sombong menolak kayak Abu Jahal. Wa idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Ketika mereka diajak mengucapkan kalimat la ilallah, mereka sombong, mereka angkuh.
Dan mereka mengatakan, atariku aliyatina li syairi majrun. Apakah kami harus meninggalkan sembahan kami yang banyak ini hanya untuk mengikuti penyair yang gila? Ini namanya menolak. Tidak ada ketundukan, tidak ada kepatuhan. Menentang. Jangan kayak Abu Jahal, tapi jadilah Anda seperti Abu Bakar yang tunduk, patuh, total, pasrah, ingkiyat melaksanakannya. Yang terakhir adalah ini al-qabul. Syarat la ilallah agar diterima Allah sehingga bermanfaat baginya adalah dia al-qabul, menerima. Menerima, tidak menolak. Dia menerima dengan lapang dada. Dengan lapang dada. Allah Subhanahu wa taala menyebutnya dalam ayat, di antara kisah nabi-nabi sebelum Rasulullah SAW itu adalah penolakan kaumnya terhadap dakwah yang disampaikan nabi-nabi tersebut. Kadzalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadirin illa qala mutrafuha inna wajadna abana ala ummatin wa inna ala athari muqtadun. Apa itu perkataan, apa yang dikatakan Allah dalam ayat ini? Demikianlah, tidaklah kami utus di sebelum engkau ya Muhammad SAW, sebuah negeri seorang juru peringat yaitu Nabi. Tidaklah kami mengutus di sebuah negeri seorang juru peringat sebelummu, kecuali para mutrof. Orang-orang yang kaya, hidup mewah, tenggelam dalam kemewahan. Mereka akan menjadi penentang dakwah. Mereka akan mengatakan, kami telah mendapatkan kakek moyang kami di atas sebuah agama keyakinan, dan kami mengikuti keyakinan kakek moyang kami. Ini alasan klasik dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Orang menolak Islam itu karena mengikuti kakek moyang. Malah ancamannya orang seperti ini, kalau nggak mengikuti kakek moyang, minggat saja dari negeri ini. Pindah aja dari negeri ini. Keyakinan kakek moyang kita ini seperti ini. Ini orang kalau dia itu bajunya kafir, layak. Tapi kalau bajunya muslim, betul-betul bahlul. Betul-betul orang seperti ini nggak tahu tentang agamanya. Menolak agamanya dengan alasan kakek moyang itu ada alasan kafir dari zaman dulu sampai zaman sekarang ini. Begitu. Sehingga turun-temurun seperti itu. Menolak Islam, kalau salah orang bilang ini kan Islam dari impor, dari Arab. Kita punya keyakinan yang orisinil. Ini betul-betul keyakinan jahiliyah seperti ini. Sehingga akhirnya menolak Islam. Syahadatnya seperti ini nggak kepake. Nggak main sama sekali syahadatnya. Para pemirsa Hijrah TV yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan Nabi, ini la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawau taban lima ji'tubi. Tidak dikatakan orang itu beriman sampai hawa nafsunya mengikuti risalah yang aku bawa. Sehingga mesti menerima. Bagaimana hawa nafsu itu mengikuti wahyu. Agama kita dengan kondisi kita ini, itu seperti minta maaf seperti kepala dan peci. Yang standar itu kepalanya bukan pecinya. Ketika peci ini nggak muat dimasukkan ke kepala, itu bukan kepalanya dikepras-kepras supaya kemudian itu masuk ke pecinya itu. Tapi harus ganti peci supaya bisa masuk ke kepalanya itu. Islam ini standar. Jangan Islamnya dikepras-kepras supaya cocok dengan kondisi setempat. Islam datang itu untuk memperbaiki, bukan Islam datang untuk Anda permak. Maka Allah Nabi pun katakan, risalah ini kayak air hujan. Yang menerima risalah ini ada 3 bentuk sikapnya itu. Naqiyah, ajadib, kemudian qi'an. Naqiyah, tanah yang subur, bisa menerima menampung air, menyerap air, bahkan menumbuhkan tumbuhan, sehingga betul-betul ini yang paling sempurna. Inilah kondisi para ulama yang bisa menerima risalah,
meresap di akal dan hatinya, bisa mengistimbatkan ilmu agama sehingga bermanfaat untuk orang banyak, diri dan orang lain. Yang kedua, jatib hanya bisa menampung air, tapi nggak bisa menumbuhkan tumbuhan, tapi orang bisa masih memberikan mengambil manfaat untuk minum, untuk pengairan dan segalanya itu. Yang terakhir ini kian, tanah tandus yang air datang hanya lewat, menampung tidak, kemudian apalagi sampai meresap dan menumbuhkan, enggak. Dua orang yang pertama, orang yang bisa menerima agama dengan kadar kualitas yang berbeda. Yang ketiga ini orang yang belas agama itu nggak nyangkut sama sekali dalam hatinya, sehingga kayak air drojok gitu aja, nggak ada yang nyangkut pada dirinya. Bapak Ibu sekalian, waktu kita sangat terbatas dan ini yang kita sampaikan dulu, bahwasanya kalimat la ilaha illallah itu untuk bisa betul-betul mendatangkan manfaat seperti yang Nabi sampaikan, itu mesti kita penuhi syarat-syaratnya. Syaratnya tadi jangan lupa, satu ilmu, kedua yakin, ketiga ikhlas, keempat sidik jujur, yang kelima mencintai, mahabbah, yang keenam ingkiat, tunduk patuh melaksanakan, yang ketujuh ini qabul, menerima, berlapang dada, menerima semua apa yang datang dari Islam. Demikian Bapak sekalian, insyaallah kita bisa bertajam lagi dalam sesi tanya jawab. Wallahu taala alam bisawab. Jazakumullah khair. Baik. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Habibie Badud yang telah memberikan materi pada kesempatan sore ini. Alhamdulillah Ustaz udah ada belasan pertanyaan. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin bertanya, bolehkah kita bekerja pada orang kafir Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Semata-mata kerja dengan orang kafir gak ada masalah, boleh-boleh aja. Ali juga pernah bekerja pada orang kafir. Nabi juga pernah mengembalakan juga punyanya orang kafir. Yang penting tidak terhalang untuk melaksanakan agamanya. Ini yang paling penting. Seandainya ada sama-sama pekerjaan muslim dan kafir, tentu milih di tempat yang ada yang muslim, yang bisa lebih nyaman dalam beribadah dan seterusnya. Tapi seandainya terpaksa kerja di tempat orang kafir, tidak ada masalah. Yang penting tidak terjerumus dalam perbuatan haram dan tidak terhalang untuk melaksanakan yakni agamanya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, bolehkah kita menggunakan titel haji padahal Rasulullah, sahabat dan tabi'in tidak menggunakan titel tersebut? Apakah hal tersebut merupakan bid'ah Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Yang terbaik tidak usah menggunakan titel haji. Nanti haji pertama H, haji kedua H2, haji ketiga HHH, sehingga HHHH. Kita juga sholat nggak pakai pak sholat, puasa nggak pakai pak puasa, kemudian zakat nggak pakai pak zakat, bagian haji pakai pak haji. Juga ini nanti bisa mendorong dia untuk riya atau ingin memiliki status tertentu, kedudukan tertentu. Ibadah ini salahnya atau gelar-gelar seperti itu salahnya disembunyikan. Sehingga tidak menjadi barang pameran atau pajangan. Sehingga kalau nggak panggil Pak Haji, nggak pakai panggil Pak Haji dipecat. Kemudian undangan apa nggak Pak Haji diprotes, dibuang. Sambutan nggak pakai sebutan Pak Haji, marah-marah. Ini karena terpengaruh dengan ini gelar tersebut. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkadang saat kita mengamalkan syariat Islam dalam hidup kita, entah itu berupa mengerjakan perintah yang wajib atau sunnah dan menjauhi larangan yang haram atau makruh, kadang ada yang bilang terlalu fanatik. Itu gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Fanatik kita maksudnya itu fanatik kepada kebenaran wajib. Anda mau dibayar 1 miliar suruh maksiat, nggak mau. Terlalu fanatik, ya nggak apa-apa. Karena memang ini untuk mendapatkan surga harus begitu. Kalau kita tidak fanatik, nanti lepas surganya itu. Ya wajib. Fanatik dalam hal kita memegang kebenaran itu wajib fardu ain. Walaupun mau ditukar jabatan, ditukar triliunan, ditukar apapun, nggak boleh kita lepas. Karena ini harganya adalah harga surga. Harus fanatik. Orang punya jabatan aja, RW atau RT atau lurah itu mau dicopot aja dia siap perang atau siap tetesan darah yang terakhir, apalagi ini surga, urusannya surga, taat itu urusannya dengan surga. Sehingga harus fanatik pada kebenaran itu wajib, harus
Kalau enggak nanti gampang ngucul-nguculkan terus, nggak punya prinsip. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Afwan izin tanya di luar tema. Untuk penyembelihan akikoh, apa yang disyariatkan dibaca oleh ayah ketika menyembelih? Ya biasa, bismillahirrahmanirrahim, biasa seperti korban. Ini bismillah, baca sembelihnya bismillah dengan niat untuk akikoh. Ini anaknya dan tidak perlu pakai lafaz-lafaz khusus untuk akikohnya. Bismillah dengan niat kita kambing untuk akikoh disembelihkan, sudah selesai. Baik dilakukan langsung sendiri, sembelih sendiri atau diwakilkan kepada orang lain. Demikian Allah Ta'ala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Kita angkat telepon dari pemirsa. Assalamualaikum. Dari mana, Bapak? Dan siapa? Silakan bertanya. Ya, silakan Pak Arif. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Membenci kepada semua yang dibenci oleh agama atau oleh Allah dan Rasulnya itu sebuah keimanan, Pak. Iman itu memang begitu karakternya itu. Wa habbaballahu ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah lah yang telah menjadikan iman itu kecinta dalam hati kalian. Hati kalian dihiasi dengan iman sehingga semua yang berkaitan iman itu indah, menyenangkan. Sedangkan hati Anda dengan hiasan iman itu akan benci kepada kekafiran, benci kepada kefasikan, benci kepada kemaksiatan. Termasuk adalah kemaksiatan adalah bid'ah tersebut. Ini kebencian. Adapun membangun muamalah beda lagi. Kita benci dengan orang musyrik, benci dengan kekafiran. Tapi bukan berarti ketemu orang musyrik dijotos, kemudian disikat, tidak begitu. Kebencian kita kepada orang syirikan, orang yang musyrik, bagaimana kita bisa menuntun mereka? Adapun muamalah itu muamalah diajarkan muamalah yang adil, tidak boleh zalim, tidak boleh berkata yang kasar, yang keji, yang jorok, berkata yang baik kepada manusia. Kebencian kita mendorong kita untuk bagaimana menuntun mereka kepada sunnah. Ini kepada ajaran Islam yang hak, yang benar. Sehingga menjadi rahmatan lil alamin, bagaimana berangkat dari kebencian tersebut, kemudian membuat cara yang terbaik untuk menuntun mereka kepada Islam. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustaz. Apa yang harus dilakukan oleh seorang perempuan yang tak pernah mengqadha puasanya karena haid, melahirkan dan menyusui kurang lebih 40 tahun? Ya, kalau wanita itu kalau nggak ada kemungkinan qadha, ya fidyah. Fidyah, cukup dengan fidyah. Kalau dia haid atau kemudian haid, hamil, kemudian nifas, kemudian menyusui, hamil lagi, kemudian melahirkan, menyusui lagi, hamil lagi, sampai 40 tahun umpamanya nggak pernah ada kesempatan untuk yaitu bisa mengqadha puasa, ya fidyah. Selesai Ramadan, ya kemudian dia fidyah. Wallahu ta'ala alam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin bertanya Ustaz, apa batasan syirik kecil dan syirik besar? Apakah ada uzur bagi mereka yang tidak paham konsekuensi kalimat syahadat tersebut? Syukran atas pencerahannya Ustaz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Batasan syirik besar itu, syirik besar berkaitan dengan i'tiqad. I'tiqad, syirik kecil berkaitan dengan amaliyah. I'tiqad, keyakinan baik itu berkaitan rububiyah, uluhiyah maupun ini tentang sifat Allah Ta'ala. Tentang rububiyah, tentang keyakinan ada pencipta selain Allah, ada yang mengatur alam semesta selain Allah. Ini syirik rububiyah, syirkun akbar, syirik besar. Kemudian syirik uluhiyah, dia berdoa kepada mayit di kuburan. Dia yaitu beristighosah, minta tolong untuk dihilangkan kesulitannya kepada mayit. Ini adalah termasuk syirik yang besar. Keyakinan bahwasanya wali tertentu itu bisa menimpakan mara bahaya. Ini adalah termasuk keyakinan syirik yang besar. Kemudian juga keyakinan dalam sifat
Dia meyakini ada wali tertentu, tahu barang yang gaib. Ini adalah syirik yang besar. Syirik yang kecil seperti riya. Riya sendiri bisa menjadi besar ketika riaknya riak khalid, riaknya orang munafik. Orang munafik itu yura'unan nas, riak kepada manusia. Riaknya orang munafik itu dari awal sampai akhir, itu riak. Karena nggak ada iman memang orang munafik itu. Kalau riaknya mukminin, beramal karena Allah, tapi tahu-tahu di tengah jalan, kemudian dia atau di tengah jalan atau setelah selesai beramal, dia pengen cerita sama orang, dia pengen dipuji. Inilah riak yang yasir, riak yang ringan. Riak yang dikatakan sirkun yang ashar. Atau dia beramal dengan motif-motif pengen dipuji, pengen mendapatkan ini balasan duniawi. Ini adalah termasuk sirkun ashar. Yang riak besar menjadikan Islam dia rusak, kekal di neraka, dosanya tidak diampunkan, halal darahnya, syirik kecil tidak seperti itu. Dan bisa kita ketahui dengan data, dengan kita belajar tauhid, belajar ini pembahasan masalah tauhid yang lebih tafsir lagi, lebih detail lagi. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, saya ingin bertanya, apa hukumnya mereka sudah umroh meyakini Allah, tetapi tetap sepulang itu dia tidak pakai jilbab dan tetap memakai baju seksi, padahal suaminya sudah menasihatinya. Apakah suami tetap berdosa, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Adapun suami telah menunaikan tanggung jawabnya menasihati, insya Allah sudah berlepas diri, tapi terus dia menasihati, jangan sampai bosan-bosannya. Adapun dia sudah umrah, pulang pakai baju seksi, ini kemaksiatan. Ini kedurakan kepada Allah Ta'ala. Tanda kalau umrahnya tertolak. Alamat umrahnya tertolak. Kita nggak bisa memastikan umrahnya tertolak, tapi alamat umrahnya tertolak. Kenapa? Dia pulang tidak berubah, dia pulang malah maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah alamat, ini kebaikan dia nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, apa saja yang dapat membatalkan syahadat? Pembatal syahadat sendiri insya Allah kita terangkan nanti setelah pembahasan suruh syahadat selesai. Kita akan menyampaikan juga tentang nawaqidul Islam, pembatal syahadat. Di antaranya syirik, di antaranya tawasul dengan mayit, kemudian di antaranya berkeyakinan bahwasanya tidak bisa mengkafir orang kafir, sehingga jelas-jelas kafir tapi nggak mau mengkafirkan. Berkeyakinan selain Islam itu lebih utama dibandingkan dengan Islam. Kemudian membenci ajaran Islam, kemudian bermain sihir, kemudian loyal kepada orang kafir, kemudian keyakinan ada orang yang bisa lepas tidak terikat dengan syariat, berpaling total dari agama. Insya Allah akan kita pelajari nanti pembahasan pada nawaqidul Islam setelah pembahasan syahadat ini selesai. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khairan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Saya bertanya, apakah ada tuntunannya mengadakan marhabah kelahiran anak? Kelahiran anak itu sunnahnya itu akikah. Akikah yang diajarkan Nabi, akikah. Sunnah yang diajarkan Nabi adalah akikah. Yaitu menyembelih kambing 2 untuk laki-laki, 1 untuk perempuan pada hari ke-7. Kalau nggak bisa hari ke-7, bisa kelipatannya 14, 21. Bisa dimakan bareng-bareng, bisa dimakan dibagikan. Itu yang dilakukannya. Adapun acara-acara yang lainnya, yang tidak diajarkan Nabi, hendaknya dijauhi sebagai seorang muslim, hendaknya mencukupkan dengan sunnah Nabi. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Bismillah. Apakah boleh berdoa kepada Nabi dengan berkata, Isfa lana ya Rasulullah, atau ya Rasulullah isfa hajati indallah? Nggak boleh berminta kepada Nabi, nggak boleh. Kalau minta kepada Allah Ta'ala, mintanya begini, ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat Nabi-Mu untukku. Sehingga bukan mintanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah beri aku syafaat. Ini adalah musyrik, ini adalah syirik akbar, syirik yang besar. Nabi nggak berat dimintai syafaat karena Nabi nggak punya syafaat. Nabi diberikan hak memberi syafaat itu pun dengan izin Allah Ta'ala, tidak akan bisa bermasyafaatnya kecuali dengan izin Allah Ta'ala. Yang punya syafaat total adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sehingga syafaat itu diminta dari Allah, bukan dari selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adapun kalau kita mengharapkan syafaatnya Nabi, malaikat, syuhada, kemudian yang lain-lainnya, itu bukan dengan minta mereka pada mereka, tapi ya Allah, ya ini jangan engkau haramkan syafaatnya malaikat, syafaatnya Nabi, syafaatnya mukminin kepadaku. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya, Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah, izin bertanya, Ustaz. Lebih baik orang yang banyak ibadah sunnah atau orang yang memiliki akhlak mulia tetapi ibadah sunnahnya kurang maksimal? Dalam agama kita kaidahnya itu
mendahulukan yang wajib-wajib dulu, kemudian baru menyempurnakan dan yang sunnah. Kalau dia punya ibadah sunnah, tapi kemudian melakukan yang haram, akhlaknya maunya zalim dia, Nabi pernah mengatakan, ya Rasulullah, si fulanah itu dikenal dengan ibadah sholat malamnya, dikenal dengan ibadah puasanya, tapi dia kalau dengan tetangga itu cengkri, jahat. Kata Nabi, ini hiya finnar, dia di neraka. Sehingga ini ancaman bagi orang yang mereka tidak memperhatikan, ini hal yang wajib bersama dengan kebaikan yang dia lakukan. Akhlak itu termasuk bagian daripada buah daripada akidah atau buah daripada tauhid. Ada juga Nabi katakan tentang wanita yang mereka itu menjadikan kucing sampai meninggal. Ini gara-gara kucing dia masuk neraka. Dakhalan nara dakhalan nara, apa itu? Wanita ini masuk neraka, ini gara-garanya ada hirah, ini kucing. Bagaimana? Dia biarkan kucing dikurung tanpa dikasih makan, kemudian ini kucingnya mati. Seandainya dia lepas bisa dimakan sendiri, tapi dia kurung tanpa dikasih makan, maka dia telah berbuat jahat kepada kucing. Allah Ta'ala sahab, demikian. Masih ada 2 pertanyaan lagi, Ustaz. Apa? Singkat-singkat aja. Bismillah, kapankah waktu untuk membaca zikir petang, ba'da asar atau ba'da maghrib, Ustaz? Zikir petang idealnya ba'da asar, nggak bisa ba'da maghrib. Pokoknya kalau nggak ada kesempatan, dia baca selama masih ada kesempatan itu. Zikir pagi idealnya ba'da subuh. Kalau nggak sempat, bisa duha, bisa sebelum duhur. Dia usahakan bisa dia penuhi, walaupun waktunya terlambat. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan terakhir, Bismillah, maksud syarat syahadat yang ke-7 itu gimana, Ustaz? Apa sebagai syarat syahnya syahadat seseorang? Ya, ada penerimaan. Kalau dia menolak gimana? Mengucapkan syahadat tapi dia menolak tauhid, kemudian menolak menolak kemurnian ibadah. Ini adalah tentu membatalkan syahadat dia, karena syahadat menuntut dia untuk menerima, welcome, menerima betul apa yang diminta oleh syahadat ini dia terima. Dia berlapang dada, tidak menolak, tidak sesek dada. Sehingga dibawakan ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang yang mereka menolak ini terhadap agama ini. Harusnya dia menerima, dadanya lapang, full menerima, welcome terhadap Islam, terhadap syahadat atau la ilaha illallah. Demikian para pemirsa, semoga manfaat apa yang kita sampaikan. Segera kurang minta maaf dan kita berdoa kepada Allah semoga ilmu kita berkah dan membimbing kita untuk senantiasa istiqamah sampai kita kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Jadi saya cukup. Jazakumullah khairan kepada semuanya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Al-Ustaz Habibie Abdul Wadud yang telah memberikan materi serta menjawab pertanyaan dari para pemirsa sekalian. Dan bagi para pemirsa sekalian yang ingin bertanya bisa ditanyakan ke hari Jumat depan di jam 16 waktu Indonesia Barat, insyaallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ihya, elegan dan syar'i.